Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane, it's your mistake. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Kingdoms rise and fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan MotoGP, di mana pekan ini kita akan melihat race Catalunya. Dan teman-teman, menjelang race Catalunya ternyata ada sebuah berita yang kurang menyejukkan, berita yang kurang mengenakan, ya mungkin agak sedih, Cak. Karena secara resmi kemarin Alex Espargaro menyatakan pensiun dari MotoGP. Ini adalah sebuah kabar yang tentu saja cukup menyedihkan, Cak. Karena kita tahu bagaimana Alex Espargaro, Alex yang luar biasa bersama Aprilia, dan Alex adalah pembalap lama yang sudah bergabung di ajang Premier, ya, jadi kelas yang paling tertinggi di MotoGP pastinya di tahun 2009, dan dia eksis hingga 2024 ini, dan ternyata musim ini akan menjadi musim terakhirnya, Cak. Jadi Kang Mas, official atau resmi, Alex Espargaro menyatakan pensiun dari MotoGP di usianya yang ke-34 tahun. Dia merasa, Cak, dengan usia yang menginjak 34 tahun depan akan menjadi sebuah kondisi yang sulit baginya. Dan dia merasa bahwa ternyata dari sisi yang paling dalam setelah crashnya Pol Espargaro, bahwa serta Alex ini kan saudara. Saat ini Pol pun hanya menjadi test rider. Dan ada beberapa pernyataan resmi dari Alex yang juga ternyata sempat hampir menangis saya berkaca-kaca. Tangisan yang tentu saja patut dimaklumi karena sejak 2009 MotoGP adalah sebuah karir, sebuah profesi yang betul-betul dicintainya. Alex menjadi pembalap selama 13 musim, Cak. Jadi Alex memenangkan 3 Grand Prix, yakni Argentina tahun 2022, Silverstone dan Barcelona pada tahun 2023. Alex juga menjadi pembalap ART Aprilia, sempat ke Suzuki pastinya, dan forward Yamaha, dan balik lagi ke Aprilia sejak 2017. Jadi perjalanannya memang panjang, Cak. Nah, untuk memberikan semacam gambaran kesampaian apa yang dirasakan oleh Alex Espargaro setelah dia menyatakan pensiun, berikut pernyataan lengkap Alex yang IWP terjemahkan dari MotoGP. Ada banyak pembalap di dunia yang menang lebih banyak dibanding aku, tetapi aku berusaha memberikan semua yang aku miliki. Aku bekerja sangat keras, seringkali aku merasa tidak memiliki bakat seperti pembalap lain. Namun dengan bekerja keras aku mencapai level tertinggi. 2 atau 3 musim terakhir sungguh luar biasa, aku seperti bermimpi. Aku ingin pensiun sebagai pembalap dengan feeling yang bagus. Tentu ini bukan minggu yang mudah. Keputusan ini sangat berat, namun aku bahagia. Semoga pembalap lain sebagai hadiah mengizinkan aku menang akhir pekan ini. Para pembalap menunggu hari Rabu untuk terbang ke balapan. Itu adalah hal terpenting dalam hidup kami. Aku juga pernah merasakan hal yang sama di masa lalu, tapi sekarang aku seperti ingin tinggal lebih lama di rumah. Aku senang tinggal bersama anak-anakku, dan jika kalian tidak fokus menjadi pembalap MotoGP, itu sulit. Setelah jatuhnya Pol, itu tidak mudah. Dia mengalami hal yang besar, dia banyak berubah. Aku melihatnya lebih bahagia. Aku tidak menyangka hal itu. Saat kalian tidak balapan, kalian sebenarnya tidak bisa bersenang-senang di rumah. Namun, dia sangat bahagia dengan keluarganya. Jujur, dialah yang mendorongku mengambil keputusan ini. Itu kata Alex Espargaro, Cak. Teman-teman, tentu saja kita merasa sedih pastinya dengan kehilangan seorang pembalap yang luar biasa. Walaupun dalam kancah balapnya, memang Alex ini tidak lepas dari kontroversi. Kan sering marah, Cak. Nesu-nesu, penggaweannya kan nesu, ya. Ngamuk, bahkan pernah menampar Morbidelli kalau nggak salah waktu itu, ya. Jadi ini adalah sebuah fakta di mana memang Alex ini penuh kontroversi. Akan tetapi kita juga akui dia beberapa kali mencuri kemenangan. Jadi Kang Mas, kita berikan apresiasi buat Alex Espargaro, tapi yang jelas Alex akan menyudahi karirnya di tahun ini. Dia akan usai di MotoGP tahun ini, ya. Jadi itu yang pertama, Cak. Yang kedua, nah Kang Mas, sama pasti tahu bagaimana kita membahas tentang Luca Marini kemarin, Cak, yang diisukan akan mundur atau berharap atau mungkin mempelajari, bahasanya Cak, mempelajari, ingin mundur dari Honda atau menyudahi kontrak dengan Honda lebih awal. Akan tetapi ternyata, Cak, Luca yang paling baru justru sekarang kesel banget. Dia emosi, dia murka sekali. Jadi konfirmasi Luca, dia menyatakan bahwa tidak benar semuanya. Jadi Luca secara resmi kemarin dalam press conference terbuka menyatakan bahwa dia cukup kaget dikatakan mengundurkan diri dari kontrak Honda lebih awal.
Karena menurutnya dia nggak pernah berkata demikian. Kalau kita menggali media dari mana, itu yang pertama mengeluarkan adalah Motosprint Italia. Dan itu kan isu, Cak. Isu itu ya rumor. Rumor ya berarti artinya memang tidak pernah ada pernyataan dari Luca Marini, tapi terindikasi. Nah, akan tetapi Luca Marini dengan tegas menolak mentah-mentah dia nggak akan menyerah, dia akan tetap bersama Honda. Dan menurutnya justru sekarang Honda sudah mulai improve dari beberapa sisi. Berikut kata Luca Marini yang murka dan kesal, Cak, bahasanya, dengan berita yang tidak bertanggung jawab. Berikut kata Luca yang kita dapatkan dari Catalunya Press Conference kemarin. Ini yang bikin aku marah banget. Siapa yang menyebarkan itu? Aku tidak tahu mengapa seseorang menyebarkan berita ini. Aku tidak tahu kata-kata dalam bahasa Inggris, tapi dengan sengaja untuk mencoba dan melakukan sesuatu. Aku sangat percaya dengan proyek Honda. Kami baru menjalani 5 balapan. Kami benar-benar berada di awal dan banyak hal dapat berubah sepanjang musim ini. Karena Honda terus berusaha, bekerja keras dan membawa banyak suku cadang, komponen besar dalam setiap pengujian. Jadi aku sangat fokus di sini dan puas dengan pekerjaan yang kami lakukan. Memang benar, sulit. Tahun lalu aku berjuang untuk podium di setiap balapan dan sekarang memperjuangkan 1 poin pun susah. Tetapi aku sangat puas dengan semua orang yang bekerja denganku dan kini kami menjadi lebih baik. Pada tes Mugello, hasil juga cukup positif. Sekarang kami harus memahami setelah semua analisis dan laporan yang kami dapatkan pasca tes, bagian mana dari motor yang harus kami pakai di trek besok, karena kami memiliki kombinasi berbeda untuk homologasi motor. Aerodinamikanya harus kita lihat. Kami tidak ingin terburu-buru karena Jepang sedang bekerja keras dan sepanjang tahun ini kami akan melakukan lebih banyak peningkatan. Kami harus cerdas dan cerdik untuk memahami jika ada sesuatu yang jelas. Apakah itu super positif, maka kami taruh. Jika tidak, maka lebih baik menunggu untuk mendapatkan lebih banyak peningkatan karena gap dengan tim terdepan cukup besar. Jadi kita perlu langkah-langkah yang bisa membantu mendekat. Tentu saja, kami menemukan hal-hal bagus di Mugello, namun lap time kami tidak mengalami peningkatan signifikan. Aku berharap lebih, tapi oke, ini adalah sebuah proses dan kami perlu membangun segala sesuatunya untuk mencapainya dengan cara yang lebih baik. Juga bagi pembalap, tidak mudah kalian mengubah segalanya. Setiap geber motor untuk menemukan limitnya. Kami memerlukan lebih banyak waktu. Aku dan Joan Mir berusaha meningkatkan lap time dan kembali menemukan batas kemampuan motornya. Semua orang berharap memulai musim depan dengan performa yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, sementara kami memulai dengan lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Karena itu, kami kehilangan banyak waktu dan beberapa bulan pengembangan. Tetapi sekarang kami telah kembali ke arah yang benar, karena sudah jelas bagiku sejak tes pertama di Malaysia. Hanya saja kami perlu waktu untuk kembali ke sini. Dari balapan ini mungkin kita bisa melihat sesuatu yang berbeda, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa performa akan berubah setelah hanya 1 tes di Mugello. Itu kata-kata Luca Marini, Kang Mas ya. Jadi dibantah keras oleh Luca dan dia merasa bahwa dia cukup puas dengan hasilnya di Honda. Jadi Cak, yang kemarin mungkin kita bahas mengenai isu bahwa Luca ingin mundur dari kontrak Honda lebih awal dari sebenarnya, karena kan kita tahu bahwa Luca dikontrak Honda hingga tahun depan, tetapi ternyata semuanya dibantah oleh Luca. Jadi tinggal kita tunggu saja seperti apa, mengingat isu adalah isu dan setiap penggodokan berita dari luar negeri memang selalu berimplikasi dengan pedok. Artinya ya seharusnya memang mungkin ada sounding mengenai penggodokan atau pertimbangan dari Luca untuk mundur dari Honda mungkin saja, karena walaupun Luca membantahkan, namanya kasakusuk kan selalu hadir, Cak. Tapi Luca secara tegas akhirnya mengkonfirmasi dia tetap akan bersama Honda. Nah itu Cak ya. Nah teman-teman, mungkin ada 2 poin ini yang sekarang kita akan coba membahas ya. Bagaimana dengan tren dari pasar MotoGP nanti. Karena kita tahu dengan hengkangnya Alex Espargaro, maka secara otomatis seat Aprilia 01 di tahun depan di factory-nya. Nah ini akan menjadi sebuah kondisi yang menarik sekali Cak. Karena sampean tahu sendiri bahwa Martin jika tidak dipilih oleh Ducati, maka dia akan hengkang dari Ducati. Itu dilontarkan berkali-kali, Cak. Ditegaskan berkali-kali bahwa dia targetnya adalah tim factory, tidak mau satelit. Walaupun sekarang dia sudah menggunakan GP24 yang notabene motor factory, tapi dia tidak peduli. Martin menegaskan bahwa dia targetnya adalah tim factory dan dia akan meninggalkan Ducati ya, akan meninggalkan Ducati jika tidak dipilih oleh Ducati untuk berada di tim merah. Artinya dengan hengkangnya Alex Espargaro, maka sekarang ada 1 seat terbuka untuk Jorge Martin jika nantinya memang nggak dipilih ya oleh Ducati. Pertinggi ini bagaimana dengan Marc Marquez? Kang Mas, ini menarik ya.
ternyata dari informasi terbaru, Marquez ini bisa kita katakan nggak saklek, Cak. Marquez ya sepertinya ya, walaupun dia pernah melontarkan dia targetnya tim Factory, tapi setelah merasakan secara atmosfer, merasakan bagaimana kompetitifnya motor-motor mungkin motor lama ya dari Ducati untuk melawan motor baru, maka Marquez sepertinya agak lunak, Cak. Artinya dia nggak serta-merta harus ke tim Factory. Jadi ini adalah sesuatu yang cukup berkembang dibandingkan dengan sebelumnya. Dan pernyataan ini kita dapatkan dari Marquez yang terbaru pada saat kemarin press conference di Catalunya. Dan inilah yang dikatakan Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Jadi Marquez ditanya bagaimana dengan tahun depan, tim apa yang akan dipilih. Ternyata Marquez menjawab dengan misterius, dengan senyum misterius. Dan inilah kata Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Situasiku sedikit berubah dibanding tahun lalu. Tahun ini aku bersenang-senang. Selangkah demi selangkah aku kembali ke level yang baik. Ini penting. Jika kalian ingin bertarung memperebutkan gelar juara, kalian bisa melakukannya tahun ini. Dan jika kalian memiliki performa yang bagus di trek balap, itu akan membantumu. Jadi setiap pembalap mencari yang terbaik. Yang jelas aku tahu apa ide pertamaku. Aku sangat pintar. Pintar dengan apa yang aku perlukan. Yang aku perlukan adalah cepat. Mari kita lihat apakah aku bisa melakukan pekerjaan dengan baik di trek untuk mendapatkan lebih banyak pilihan. Untuk menjadi cepat di trek dan dekat dengan dua orang ini, Bagnaia dan Martin, mereka adalah pembalap yang bersaing memperebutkan juara dunia tahun lalu. Mereka adalah lawan terkuat. Pabrikan Eropa berada pada level yang baik, namun menurutku Ducati adalah yang terbaik atau yang paling potensial di semua trek balap. Jadi tahun lalu aku memilih Ducati dengan Gresini karena aku mencari motor terbaik. Aprilia dan KTM semakin dekat. Maverick membuktikan bahwa kalian bisa memenangkan balapan. Alex tahun lalu menang di sini Montmello. Namun konsistensi kedua orang ini, Bagnaia dan Martin, adalah hal terpenting yang aku juga harus lakukan. Setiap latihan, setiap kualifikasi, mereka selalu berada di posisi 3 atau 5 teratas. Aku cepat dan kompetitif. Di Jerez dan Le Mans, aku sangat dekat dengan mereka. Tapi aku butuh konsistensi. Dan secara motor mereka juga unggul sebab GP24 lebih baik saat masuk long corner. Sirkuit ini jelas bagus buat mereka, Martin dan Pecco, karena banyak menyodorkan tikungan panjang. Sedang tikungan seperti itu kurang bagus buatku dengan GP23. Namun mari kita lihat sebab tahun lalu aku kuat dengan Honda. Aku berharap dapat memahami cara mengendarai Ducati di sini. Salah satu kelebihanku adalah membalap dengan stop and go. Sayang di sini mengalir dengan long corner, tetapi aku memiliki data untuk dibandingkan. Itu kata Marc Marquez, Cak. Nah, ini menarik banget, Cak ya. Kalau kita perhatikan memang Marquez tidak serta-merta sih mengatakan dia harus tim Factory. Itu kita tangkap dari pernyataan dia yang kita terjemahkan panjang lebar. Dan kita juga menangkap bagaimana konfirmasi dari Marquez kelebihan dari GP24. Jadi teman-teman yang kemarin komen ya, sami mau, Cak, GP23, GP24, lalu pembalapnya aja bilang tidak sama, Cak. Jadi sampean mau piye? Pembalap sendiri, walaupun kita juga nggak usah mendapatkan konfirmasi pembalap, sampean kan ngelihat balapan aja kelihatan. Bagaimana pada saat keluar tikungan selalu ditekankan GP24 lebih baik. Jadi secara traksi lebih baik, bahkan kestabilan pun dari pernyataan Marquez itu lebih baik. Long corner artinya pada saat contact speed, pada saat tikungan panjang, kencang, rebah, itu GP24 lebih baik dibandingkan dengan GP23. Sementara GP23, Marquez mengkompensasi, mengejar GP24 dengan stop and go-nya. Jadi dengan hard braking, makanya sampean tahu sendiri kemarin ya, bagaimana Marquez overtake Pecco yang mengandalkan kekuatan dari brakingnya. Dan memang ini adalah kelebihan Marquez, stability atau kekuatan controlling motornya yang memang saat ini the best. Saat ini kita harus akui bahwa Marquez masih the best soal itu. Jadi teman-teman, konfirmasi dari Marquez adalah dia akan mencoba untuk membandingkan datanya di Catalunya nanti. Jadi data race dari Honda, sebab dia saat ini buta, betul-betul buta. Di atas mesin Ducati kan nggak punya data, Cak, di tahun kemarin ya. Jadi ini kan baru pertama akan menggunakan motor Ducati di Catalunya. Dan sirkuit ini adalah sirkuit yang berbeda karakternya, di mana sirkuit ini lebih mengandalkan dibandingkan Le Mans ya, mengandalkan atau menyodorkan long corner. Jadi ngayun, Cak, ngayun, kenceng ya, belok, dan itu kelebihan dari GP24, itu kata Marquez. Makanya Marquez mencoba nanti semoga saja bisa mengejar, semoga saja bisa ya mencoba untuk ngerecokin lah ya Martin dan juga Pecco. Dan Cak, yang digarisbawahi oleh Marquez adalah kelemahan dia sekarang ini tidak bisa kencang pada saat kualifikasi, pada saat free practice. Jadi itu menjadi PR dia, jadi dia ingin nge-push di sana sebab jika
secara gridnya saja sudah di belakang, itu akan membuang banyak waktu. Karena teman-teman banyak yang mengatakan kemarin, jika Marquez tidak start dari 13, Marquez mungkin start di posisi 5 besar, sangat terbuka sekali Marquez akan menang di Le Mans kemarin. Karena secara gap dengan Martin pun dia hanya 0,4 detik, jadi ini adalah sebuah kondisi yang menegaskan performa Marquez yang memang harus diwaspadai oleh para lawan ya Kang Mas ya. Jadi itu yang paling baru Cak dari Catalunya press conference kemarin, tapi WP juga punya beberapa poin di mana ternyata ada kepuasan yang dilontarkan oleh para pembalap Honda termasuk Zarco yang mengatakan bahwa pengetesan Mugello kemarin pada saat menggunakan aero yang ditawarkan ada beberapa aero yang kita sudah bahas kemarin Cak, ternyata ada titik puasnya. Jadi Zarco menyatakan ada perubahan signifikan, nggak signifikan sih Cak, pokoknya perubahan yang secara behavior motornya menjadi lebih baik, pelincahannya improve. Jadi Zarco menyatakan bahwa new Honda fairing membantu pada saat berbelok. Artinya secara reaksi motor sepertinya memang Honda yang terbaru di tes kemarin lebih gampang dibelokkan dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun secara lap time-nya tidak banyak berubah. Jorge Martin, prioritas pertama dia adalah Ducati, tapi jika memang Ducati tidak memilihnya, maka dia perlu memikirkan. Dia akan memikirkan KTM dan juga Aprilia, dan dia sangat bersyukur sebab saat ini kedua tim ini sudah ngetok pintu Cak. Mereka sangat siap menerima Martin. Dia mempertimbangkan secara serius KTM dan juga Aprilia jika memang Ducati tidak memilihnya. Itu yang bisa kita tangkap, dan teman-teman kita akan tunggu seperti apa di Catalunya. Untuk pertama kalinya kita akan lihat bagaimana free practice di hari pertama. Itu aja Cak, update yang benar bersama semuanya. Jadi Kang Mas ya, dipastikan bahwa Alex Spargaro pensiun, kemudian juga Luca Marini marah besar, murka Cak, dan juga Marc Marquez ternyata juga santai dengan posisinya karena dia merasa pede dengan skillnya, makanya dia santai, tidak terlalu nguber apakah dia harus tim factory atau dengan satelit, tapi menggunakan motor factory ya. Itu aja Cak, update Iwan Benaran bersama semuanya, dan seperti biasa kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo Cak, sampai sholat 5 waktu, karena yang paling penting tunggu update IBP setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.